Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 353 pada surat An-Nur ayat 28 sampai 31 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat yang ke-29 buyutan ini boleh dikasrah biyutan sebagaimana biasanya. Kemudian pada ayat yang ke-31 juyubihinna jim boleh dikasrah jiyubihinna. Kemudian pada kalimat berikutnya ghairi boleh di fathah ghaira. Kemudian ayyuha haknya boleh di dhammah menjadi ayyuhu. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat An-Nur ayat 28, fa illam, maka jika tidak tajidu kalian mendapati fiha pada rumah-rumah itu ahadan seseorang, fala tadkhuluha, maka janganlah masuk kepadanya hatta sehingga yu'dzana lakum, diizinkan untuk kalian. Wa in qila, dan jika dikatakan lakum kepada kalian, irji'u, pulanglah, farji'u, maka pulanglah. Kenapa? Huwa, dia itu, yaitu pulang itu, azka lakum, lebih baik bagi kalian. Wallahu, dan Allah itu, bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, alimun, maha mengetahui. Oh, belum keluar, Pak? Bismillah. Keluar
mati lagi. Nah, ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membahas tentang adab masuk rumah orang lain. Kemarin sudah kita bahas sebelum masuk rumah orang lain 2 langkah yang harus kita lakukan. Harus urut, pertama salam, yang kedua minta izin. Nah, maka sekarang dibahas bagaimana kalau tidak ada orang. Allah katakan fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau kita sudah salam ternyata tidak ada orang, enggak boleh masuk. Atau ada orang tapi dia tidak menjawab salam kita, mungkin karena tidak dengar atau karena dia tidur, enggak boleh masuk. Karena masuk itu syaratnya harus yu'dzalakum, sampai ada yang mengizinkan. Seperti tadi pagi saya dengarkan kajian, saking turunnya sakinah, saking dahsyat sampai saya ngantuk, Pak. Nah, sehingga radio masih berbunyi, kajiannya masih berbunyi, tapi saya sudah hilang nyawa saya. Kemudian ada tamu datang, nelpon 3 kali, nggak tak angkat, memang nggak denger, Pak. Karena sudah 3 kali nelpon nggak diangkat, akhirnya titipan ditaruh di atas rak sandal saya. Kemudian difotokan, ini titipan sudah saya sampaikan. Nah, saya bangun, ternyata ada titipan kitab di depan rumah. Nah, ternyata dia sudah salam 3 kali, karena tidak dijawab, tidak diizinkan, dia nggak berani masuk. Pintunya sebenarnya terbuka lebar, tapi dia nggak berani masuk. Kenapa? Nggak diizinkan. Nah, ini sudah sesuai dengan ayat ini. Seandainya ada orangnya, tetapi dia tidak mengizinkan untuk masuk, Allah katakan wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau disuruh untuk balik pulang, harus pulang. Jadi tamu tidak boleh memaksa pemilik rumah untuk menerima dia sebagai tamu, nggak boleh memaksa. Li sahibil baiti maqal, pemilik rumah berhak untuk menetapkan, mau disuruh pulang, mau disuruh menunggu, mau disuruh masuk, silahkan aja. Masuk alhamdulillah, nunggu juga boleh, pulang juga boleh, terserah. Karena kadang-kadang seseorang yang punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, dia tidak mau menerima tamu, maka berhak untuk menyuruh pulang. Tapi hendaklah kalau kita suruh pulang tamu kita dengan cara yang bagus. Mohon maaf, lagi nggak bisa menerima tamu sama sekali, silahkan pulang, besok bisa balik lagi. Nah, boleh begitu dengan cara yang halus. Salah satu ulama yang tidak menerima tamu adalah Imam Suyuti rahimahullah. Mulai usia 40 tahun sampai wafatnya tidak mau menerima tamu. Kenapa? Karena sibuk menulis karya. Beliau punya karya yang sangat banyak sekali, tapi karya itu kalau nggak diteliti ulang, itu pasti banyak kesalahannya, Pak. Nah, beliau merasa ini karya-karya yang banyak ini saya harus tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Saya harus teliti dari awal sampai akhir lagi. Akhirnya mulai usia 40 beliau nulis satu kitab, satu karya yang isinya adalah uzur kenapa beliau sudah tidak mau keluar rumah lagi. Keluar rumah dalam rangka untuk sholat jamaah, untuk sholat Jumat takdil. Undangan walimah nggak datang, undangan apapun nggak bisa datang, minta izin beliau. Termasuk penguasa-penguasa, presiden yang akan datang ke rumah beliau, beliau tolak, nggak bisa menerima tamu karena sedang sibuk ini ngurusi kitab-kitab yang sudah terlanjur beliau banyak tulis. Nah, tampaknya dari sebab itulah maka karya-karya Imam Suyuti ini rata-ratanya populer dan diterima oleh kaum muslimin. Karena sudah diperiksa ulang dari awal sampai akhir. Sehingga kalaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak begitu banyak. Tafsirnya Durrul Manthur terkenal, kitab hadisnya Jami'us Shaghir terkenal, kitab bahasa Arabnya Alfiyah terkenal. Jadi nulis apapun dalam bab apapun itu selalu viral kitabnya. Nah, mungkin karena sungguh-sungguhnya nulis begitu. Dan ini saya akui ya, setiap kita nulis kitab kalau tidak diperiksa dulu, pasti nanti ketika kita periksa ada salahnya. Karena sudah terbukti seperti itu sejak zaman dulu sampai sekarang pun saya buktikan. Begitu saya nulis kitab kemudian saya sebar di Telegram, pas sudah saya download kemudian saya print, saya baca dari awal sampai akhir, ada saja salahnya. Tapi nggak ada masalah karena bisa kita ganti dengan cetakan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kembali ke sini, Imam Suyuti termasuk yang tidak mau menerima tamu, dia berhak seperti itu. Allah katakan huwa azka lakum. Kamu disuruh pulang, kamu pulang, itu lebih baik. Maksudnya lebih baik daripada nekat untuk harus masuk kepada rumah tersebut.
saya nggak mau pulang, saya maunya kamu harus nerima saya. Ini tidak baik begini, karena berarti memaksa orang yang semestinya tidak berhak untuk dipaksa. Kemudian ayat 29 Allah katakan, laisa alaikum, tidak ada bagi kalian junahun, dosa, antadkhulu, bahwasanya kalian masuk buyutan, rumah-rumah, ghaira maskunatin, yang tidak ditinggali oleh orang, yaitu tidak ada penghuninya. Fiha, di dalamnya, mata'un, ada perbekalan, maksudnya manfaat, lakum, bagi kalian. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui, ma tubdun, apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Di sini Allah bicara tentang rumah yang dibuat untuk umum. Itulah yang dimaksud ghaira maskunah, yang tidak ada penghuninya. Maksudnya tidak digunakan untuk seorang penghuni tertentu, tapi dibuka untuk umum. Contohnya apa? Contohnya di padang pasir, itu ada orang-orang kaya buat rumah di tengah-tengah padang pasir, yang di situ biasanya dilalui oleh para musafir. Rumah itu ditulis ya, Baitul Musafirin, rumahnya para musafir. Maka siapapun musafir yang melewati tempat tersebut, karena perjalanan masih jauh dan dia perlu istirahat, dia boleh tinggal di situ. Itu namanya buyutan ghaira maskunah. Nah, rumah-rumah seperti itu kita masuk tanpa harus minta izin. Itulah makna laisa alaikum junah, tidak ada dosa. Maksudnya tidak ada dosa untuk masuk tanpa izin. Jadi ayat yang tadi, masuk rumah harus izin, nggak berlaku untuk rumah-rumah yang seperti ini. Di Indonesia ada tidak rumah seperti ini? Saya belum menemukan. Tetapi ada yang hukumnya sama dengan rumah ini, yaitu rumah-rumah yang dibuat untuk umum. Misalnya pertokoan, toko itu kalau kita masuk ke mall misalnya, nggak perlu assalamualaikum, boleh masuk enggak? Dikira orang edan katanya, langsung aja masuk. Kenapa? Memang itu dibuat untuk umum. Demikian juga misalnya warung-warung, nah itu memang dibuka untuk umum, siapapun boleh masuk, silahkan masuk, nggak perlu minta izin dulu. Salam bagus ya, karena disunahkan ketika memasuki satu tempat mengucapkan salam, tapi kewajiban minta izin nggak ada. Kalau kita minta izin masuk warung malah dianggap aneh, aneh, nggak perlu minta izin masuk warung. Masjid ini juga termasuk, masjid termasuk ghaira maskunah, tidak ada penghuni yang tinggal di situ, artinya dibebaskan untuk umum siapapun juga. Maka masuk masjid nggak perlu minta izin kepada orang-orang yang sudah ada di dalamnya, langsung masuk saja, karena itu adalah tempat yang umum. Fiha mata'un lakum, padanya ada manfaat untuk kalian. Kita bisa tinggal di situ, bisa singgah di situ, terserah ya, mau tinggal berapa hari bebas. Nah, itu buyutul musafirin, rumahnya orang-orang musafir, biasanya dibuat oleh orang-orang Arab di tengah padang pasir. Ini bebas untuk siapapun yang ada di situ. Tapi Allah di sini menegaskan, Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Artinya niatan buruk apa yang ada dalam hati Allah tahu. Sehingga kalau kamu menggunakan rumah yang umum tadi, Baitul Musafirin, tetapi ada kehendak untuk mengambil sebagian barang yang ada di situ. Misalnya ada jam dindingnya, akan dia ambil, Allah tahu. Jam dindingnya itu tidak digunakan untuk orang yang akan mengambil, tapi digunakan untuk orang yang singgah di situ, sehingga nggak boleh untuk diambil. Kalau misalnya ada kasurnya itu disiapkan untuk orang yang singgah di situ, bukan untuk dibawa pulang, nggak boleh. Kecuali ada tulisan misalnya kasur di sini boleh dibawa pulang, silahkan. Termasuk juga kalau kita masuk hotel, Pak. Nah, kita masuk hotel itu barang-barang yang ada di hotel perlu kita ketahui, ini boleh nggak dibawa pulang. Kalau nggak boleh dibawa pulang, jangan diembat. Misalnya anduk hotel, boleh nggak itu diembat bawa pulang? Setahu saya nggak boleh, karena di sana ada cleaning service-nya, biasanya ngambil pagi hari, anduknya dicuci. Nah, maka kalau kita masukkan ke dalam tas, dosa itu termasuk wallahu ya'lamu ma taktumun. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan, yaitu niatan-niatan buruk misalnya, atau Allah mengetahuinya. Ayat 30. Qul, katakanlah, lil mu'minin, bagi kaum mukminin laki-laki, yaghuddu, hendaklah mereka menundukkan min absarihim, sebagian pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu, dan menjaga furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika, itu adalah azka, lebih bagus, lahum, bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, mengetahui, bima yasnaun, dengan apapun yang mereka lakukan.
Setelah Allah bicara tentang adab masuk rumah, lalu Allah bicara tentang adab memandang. Apa sih kaitannya antara masuk rumah dengan memandang? Maksudnya adalah kalau kita masuk rumah seseorang, kemudian melihat ada aurat tersingkap, jangan dilihat. Masuk rumah, ternyata istri teman kita yang punya rumah tadi tidak tahu kalau ada tamu. Dia masuk ke ruang tamu tanpa jilbab nih. Panjenengan kaget, loh bojone koncoku bane ayu men. Nah, kemudian dipandangi terus, nggak boleh. Begitu dia keluar pakai tanpa jilbab, langsung kita tundukkan. Saya pernah masuk rumah saya, ya namanya rumah orang tua saya. Ya. Nah, biasanya anak masuk rumah orang tua kan biasa gitu, salam langsung masuk. Nah, ternyata di situ pas ada tamu perempuan dan tamu perempuannya nggak pakai jilbab. Kaget dia melihat saya masuk, kemudian dia tutupi begini. Nah, tidak boleh bagi saya kemudian apa? Melototi, sopo ta wong iki. Nah, udah pura-pura nggak lihat saja. Karena ini berarti dia nutupi, berarti apa? Dia tidak mau dilihat apa? Auratnya. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, kullil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman, yaghuddu, mereka menundukkan. Ini ada kata yang terhapus di sini, asalnya gini, ghuddu. Katakanlah kepada orang-orang beriman, ghuddu, tundukkanlah pandangan kalian. Kalau engkau mengatakan begitu, maka ya ghuddu, mereka akan menundukkan pandangan mereka. Itu asal kalimatnya seperti itu. Kenapa dihapus? Karena sudah bisa dipaham, maka supaya ringkas kalimatnya dihapus salah satunya. Dan ini termasuk uslub bahasa Arab yang sangat fasih seperti ini, yaitu kata-kata yang sudah bisa dipaham dihapus sebagiannya. Allah mengatakan ya ghuddu, menundukkan min, sebagian. Jadi yang ditundukkan sebagian pandangan, tidak seluruh pandangan. Artinya tidak semua hal kita disuruh menundukkan. Melihat kepada sesama jenis laki-laki nggak perlu menundukkan, lihat saja, tidak ada syahwat di situ. Melihat kepada istri sendiri, halal, silahkan dilihat. Maka yang dimaksud menundukkan sebagian pandangan, yaitu menundukkan pandangan dari yang haram untuk dipandang. Yang halal untuk dipandang silahkan dipandang, yang haram tidak boleh dipandang. Kemudian yahfadhu furujahum, menjaga kemaluan. Ini ada dua macam. Satu, menjaga dari zina. Yang kedua, menjaga dari menampakkan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jagalah auratmu, jangan tersingkap kecuali kepada dua orang, yaitu istrimu atau budakmu. Ihfaz aurataka. Ihfaz, jagalah aurataka, auratmu. Di sini maksudnya jagalah jangan sampai tersingkap. Illa min zaujatika, kecuali dari istrimu, au ma malakat yaminuka, atau kepada budakmu. Maka kalau istri boleh melihat, mohon maaf, kemaluan suami. Demikian juga budak perempuan boleh melihat kepada kemaluan majikannya. Karena memang boleh hubungan antara majikan laki-laki dengan budak perempuannya. Maka ditanyakan kepada Nabi, bagaimana kalau suatu kaum itu campur dengan orang lain? Maka beliau mengatakan, jika kamu bisa untuk tidak terlihat auratmu oleh siapapun, maka jangan sampai terlihat orang. Kemudian ditanya lagi, bagaimana kalau seseorang itu sendiri di rumah, nggak ada orang lain, boleh enggak untuk membuka auratnya? Jadi tititnya kelihatan, boleh enggak? Padahal nggak ada orang ini, adanya malaikat atau jin. Maka kata Nabi, Allahu ahaqqu ayyustahya, Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya. Jadi kalau ada manusia, kamu kan malu kelihatan auratmu, maka kamu tutupi auratmu. Lah kelihatan sama Allah, tidak ada orang, kita juga harus malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, tidak boleh orang telanjang bulat meskipun dia di rumah sendirian tanpa ada sebab. Berarti kalau ada sebab boleh, Pak. Misalnya malam-malam panjenengan telanjang bulat, nggak ada orang di rumah. Kenapa? Karena gatel-gatel, setiap dikasih baju gatel ra karu-karuan. Kalau dilepas bajunya, kemudian kasih kipas angin, gatel hilang. Nah ini terpaksa begini, telanjang bulat, nggak apa-apa.
atau telanjang karena apa? Karena akan ngoleskan obat untuk kulit yang gatal misalnya. Nah, terpaksa dibuka auratnya, nggak ada masalah. Kalau tanpa sebab sama sekali tidak boleh kita telanjang bulat meskipun di dalam rumah sendiri tidak ada orang yang melihat kita. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminah dengan perintah yang sama. Wa qul, dan katakanlah, lil mukminati, bagi wanita-wanita beriman, yaghdudna, mereka menundukkan, min absarihinna, sebagian pandangan-pandangan mereka, wa yafalna, dan mereka menjaga, furujahunna, kemaluan-kemaluan mereka. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa hukum Islam tidak membedakan antara laki dan perempuan. Laki-laki tidak boleh memandangi perempuan dengan syahwat, maka perempuan sama tidak boleh memandangi laki-laki dengan syahwat. Memandangi karena sebab boleh, karena hajat boleh, ya. Saya beli dari seseorang di warung misalnya, yang jualan di warung itu ibu-ibu, saya ngomong melihat kepada dia, saya beli ini harganya berapa, boleh begitu, okay? Tapi melihatnya sekedar seperlunya saja, jadi bukan untuk melototi, bukan untuk menikmati, tapi sekedar untuk apa? Keperluan atau hajat itu diperbolehkan. Perempuan kepada laki-laki sama. Tapi mohon diperhatikan di sini, kenapa Allah perintah laki-laki dulu baru kemudian perempuan? Karena biasanya yang tidak punya malu untuk melihat kepada orang lain adalah apa? Laki-laki. Laki-laki lihat kepada perempuan biasanya nggak punya malu, tapi perempuan lihat kepada laki-laki lebih banyak yang malu. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang dhaif, Allah lingkupi wanita itu dengan sifat malu, sehingga lebih banyak wanita yang malu. Dalam hadis itu disebutkan perempuan dengan laki-laki sebenarnya kekuatan syahwatnya itu lebih besar 90 kali yang perempuan. Yang laki-laki cuma 10% saja, tapi yang perempuan ini 90%. Tapi Allah tutupi mereka dengan apa? Dengan malu. Tapi hadisnya dhaif. Kemudian Allah katakan, wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan, zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak dari perhiasan tadi. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah keindahan pada tubuhnya perempuan itu. Wajah ini termasuk keindahan, kemudian tangan ini termasuk keindahan, ya, kulitnya ini termasuk keindahan. Enggak boleh ditampakkan kecuali yang zahir, yang tampak. Yang tampak itu apa? Satu, wajah. Maka wajah ini termasuk keindahan yang tampak, sehingga tidak wajib untuk ditutupi. Dengan kata lain, tidak wajib pakai cadar. Yang kedua, telapak tangan. Ini termasuk keindahan perempuan yang tampak, maka ini tidak wajib ditutupi. Tidak wajib pakai sarung tangan, tapi pakai sarung tangan lebih bagus, pakai cadar lebih bagus, karena kecantikan perempuan ini bisa mengganggu pandangan para laki-laki. Kecantikan tangan perempuan, jari-jari perempuan itu juga bisa mengganggu pandangan para laki-laki. Sehingga kalau seorang perempuan mengetahui wajahnya cantik, apalagi cantiknya muttafaq alaih, maka lebih bagus pakai cadar. Kalau perempuan sadar bahwasanya tangannya itu indah, ya, jari-jarinya itu kecil-kecil indah, kemudian putih warnanya, indah, pokoknya menarik bagi orang yang melihat, paling bagus dia pakai sapu, pakai sarung tangan. Itu paling bagus, meskipun tidak wajib. Yang ketiga, perhiasan yang tampak itu adalah baju. Baju ini termasuk perhiasan yang tampak. Maka yang boleh terlihat adalah wajahnya, telapak tangannya, dan bajunya. Bajunya boleh terlihat. Tidak harus bajunya ditutupi lagi dengan kresek supaya jadi rengirang, nggak harus begitu. Kemudian Allah katakan, wal yadribna, dan hendaklah mereka menutupkan bi khumurihinna, jilbab-jilbab mereka, kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, pada dada-dada mereka. Juyub itu arti asalnya belahan baju pada dada ini, Pak. Ini namanya juyub atau jaib, jamak dari jaib, juyub. Tapi maksudnya di sini adalah disuruh menutupi bagian dada dengan kudung yang dipakai di atas kepala. Karena itu fungsi kudung itu satu, menutup kepala. Yang kedua, menutup leher. Yang ketiga, menutup dada.
Nah, ini ibu-ibu perlu tahu fungsinya kerudung untuk menutup tiga ini. Maka kalau ibu-ibu pakai kerudung tetapi kepalanya tidak tertutup, rambutnya tidak tertutup, ya orang kacek. Kerudungnya cuma ditaruh di atas saja, sementara rambutnya masih kelihatan. Rambut itu bagian kepala, nggak boleh terlihat. Ya, kalau mau dirinci 4 berarti ya, kepala, rambut, tengkuk atau leher, kemudian dada. Ini harus tertutup semua. Kerudung tidak nutupi salah satu dari 4 ini, berarti fungsi kerudungnya belum seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perempuan pakai kerudung, bagian depannya di sini diikat, Pak. Karena diikat otomatis, mohon maaf, bendol samping kanan samping kiri. Nah, ini nggak boleh kayak begini. Bendolnya jangan dibiarkan terlihat. Saya dulu pernah melihat tulisan bagus ya. Tulisannya itu bunyinya gini, yang menonjol jangan ditonjolkan. Nah, bagus begitu. Karena ternyata banyak orang yang menonjolkan sesuatu yang menonjol. Pakai apa itu, mohon maaf ya, bra yang ada kawatnya atau ada besinya atau ada apanya, itu pokoknya nonjol besar gitu. Ini tujuannya untuk apa kayak begitu? Ini dosa di dalam Islam, itu nggak boleh kayak begitu. Silahkan pakai yang normal-normal saja, nggak usah pakai yang palsu-palsu begitu. Kemudian palsu-palsu begitu boleh dipakai kalau di dalam rumah sama suami. Kalau di luar rumah nggak boleh, disuruh nutup sini. Sehingga jilbab yang bagus itu jilbab yang besar. Jilbab yang besar itu selain menutupi kepala juga menutupi bagian badan. Kalau bisa lagi menutupi bagian pantat. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang wanita tidak sadar, dia berjalan ternyata dari belakang itu bagian pantatnya kelihatan bergoyang begitu. Karena apa? Karena mungkin ya bajunya kurang besar sementara bagian dalamnya besar. Nah, otomatis kalau dia berjalan bergerak-gerak itu. Nah, laki-laki kalau melihat ada gerak-gerak gitu itu kan tertarik, Pak. Nah, kalau tertarik seperti itu, kalau tujuannya menarik mereka, dosa dia tanggung. Karena itu kadang-kadang berzina itu atau perkosaan itu kadang-kadang dosanya tidak hanya dari si pemerkosa, juga kadang-kadang dosanya juga dari pihak si perempuan. Dia melakukan sesuatu yang menarik selera laki-laki, akhirnya terjadi perkosaan. Berarti salahnya dua dong, kamu yang salah juga. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak akan terjadi perkosaan. Kalau perempuan pakai jilbab besar misalnya, orang lihat jilbabnya aja udah takut, nggak akan berani untuk memperkosa dia. Nah, maka silahkan ibu-ibu pakai jilbab yang besar supaya itu lebih sempurna di dalam menutupi auratnya masing-masing. Kemudian wala yubdina, dan mereka tidak boleh menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, yaitu keindahan tubuh mereka, illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka. Nah, maka dalam Islam suami boleh melihat tubuh istrinya dari A sampai Z, dari rambut sampai kaki yang cantengan, boleh semua. Boleh semua, Pak. Loh, katanya nggak boleh melihat farji atau kemaluan. Itu hadisnya dhaif. Mari saya tampilkan. Idza jama'a ahadukum, kalau seseorang ngumpuli istrinya jangan melihat kepada farji karena menyebabkan buta. Itu hadisnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani hadis palsu. Maka tidak berlaku untuk hukum. Meskipun secara adab bolehlah ya tidak melihat. Secara adab saja. Tapi secara hukum nggak bisa diharamkan. Allah saja mengatakan jangan menampakkan keindahan mereka kecuali kepada suami. Berarti kepada suami boleh total. Kemudian Allah melanjutkan, atau kepada siapa lagi? Abaihin, kepada bapak-bapak mereka boleh. Tapi ingat, antara suami dengan yang lain selain suami ini hukumnya beda. Untuk suami boleh melihat total dari A sampai Z tadi. Tapi untuk mahram yang selain suami, yaitu bapak-bapak dan seterusnya, ini hanya boleh melihat 3 bagian. 1, bagian kepala yang biasa terbuka. Biasanya sampai mana? Sampai dada sini kan? Nah, sampai dada, di atas mohon maaf payudaranya. Nah, itu saja. Jangan dibuka sampai bawah. Kemudian tangan ini sampai separuh dari ini, Pak? Lengan atas.
Kemudian kaki ini sampai separuh dari betis. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi seorang wanita tidak boleh tampakkan kepada bapaknya atau kepada kakaknya atau kepada adiknya pahanya, nggak boleh, karena paha ini bisa menarik. Makanya kadang-kadang terjadi perkosaan kakak kepada adik, naudzubillah. Kenapa begitu? Karena dia tidak pakai baju yang tepat. Kakaknya sudah dewasa tapi belum menikah, melihat adiknya tidur tapi terbuka tersingkap pahanya. Terjadi perkosaan karena setan itu mudah mengganggu manusia. Makanya kitab yang saya baca tadi sore, kitab Tafsir Baghawi, diringkas oleh ulama kontemporer namanya Syekh Khalluf. Dia mengatakan bapak-bapak dan seterusnya ini mahram-mahram boleh melihat ke bagian kepala dan bawahnya yang biasa tersingkap, kemudian untuk tangan sampai separuh dari lengan atas, kemudian untuk kaki sampai separuh dari betis. Nah, di atas itu kata beliau nggak boleh. Dan saya cocok dengan pendapat ini untuk masa sekarang. Kenapa? Masa sekarang banyak orang yang sudah rusak akhlaknya, maka perlu diperketat. Makanya untuk perempuan-perempuan nggak boleh pakai you can see di depan masnya atau adiknya atau bapaknya. Selain ben sopan, masuk pakmu atau kayak kelek, sopan tau, maka pakai yang agak sopan, separuh sini. Siapa lagi selain bapak? Au aba ibu ulatihin, atau bapaknya suami alias mertua, itu juga mahram. Au abnaihin, atau anak-anak mereka, anaknya sendiri, meskipun sama anaknya sendiri nggak boleh buka-bukaan total, nggak bisa. Kepada anaknya sendiri buka yang sopan tadi. Kalau mau pakai pendapat ini boleh, bagus. Sehingga kalau ibu nyusui anaknya jangan terlihat saat menyusui tadi pada anaknya yang lain yang sudah dewasa. Karena bisa merusak pemikiran atau pikiran dari anak tersebut. Au abnai, atau anak-anak bu'ulatihinna, suaminya. Jadi anaknya suami menikah dalam keadaan sudah duda, sudah punya anak, sama juga itu mahram anak-anaknya suami itu, tapi jangan dibuka semua. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, ya kakak ya adik. Au bani ikhwanihinna, atau anak dari saudara laki-laki mereka, berarti keponakan-keponakan. Au bani akhwatihinna, atau anak dari saudari-saudari mereka, sama keponakan. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka, maksudnya wanita sesama muslimah. Maka wanita sesama muslimah boleh lepas jilbab, tetapi kalau kepada wanita kafir tidak boleh lepas jilbab. Jilbabnya harus dipakai. A sama B, tetanggaan, satunya muslimah, satunya kafirah. Maka ketika tetangga kafir ini datang ke rumahnya si A yang muslimah, wajib pakai jilbab, nggak boleh dibuka. Kenapa? Karena dia kafir, berarti tidak memenuhi syarat au nisaihin. Tapi saya jujur, memang di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan nisaihinna itu ya wanita, tidak harus wanita muslimah. Tapi pendapat yang lebih populer nisaihinna, wanita muslimah, karena hinna mereka siapa? Mereka muslimah. Perempuannya mereka berarti perempuan sesama muslimah. Tapi pendapat ini bisa kita kompromikan. Kalau yang datang itu adalah tetangga kafir, maka pakailah jilbab. Tapi kalau yang datang itu adalah ibumu yang kafir, maka nggak usah pakai jilbab, nggak apa-apa. Jadi kalau yang datang ibu kita yang kafir misalnya, maka perempuan tadi tidak harus pakai jilbab, mengikuti pendapat yang mengatakan sesama perempuan boleh tidak pakai jilbab. Atau ma malakat aimanuhunna, budak-budak mereka. Jadi seorang perempuan punya budak laki-laki, ini budak laki-lakinya mahram, sehingga dia khalwat atau berduaan dengan budak laki-lakinya boleh. Dia dilihat oleh budak laki-lakinya dalam keadaan tanpa jilbab boleh. Hanya saja para ulama mengatakan budak ini kalau tidak afif, tidak menjaga diri dari kemaksiatan atau syahwat dia, maka jangan sekali-kali berduaan dengan budak tadi. Karena ketika berduaan dengan budak tersebut, bisa jadi budaknya karena dia tidak afif, dia akan memperkosa majikannya. Tapi kalau dia afif, maka tidak ada masalah untuk berduaan dengan budak tersebut.
Jangan dibalik ya. Kalau laki-laki punya budak perempuan kan boleh melakukan hubungan intim. Nah, tapi jangan dibalik. Berarti kalau perempuan punya budak laki-laki boleh melakukan hubungan intim? Oh, nggak boleh. Karena berarti yang melakukannya adalah si laki-lakinya. Tetapi kalau majikannya laki-laki, dia boleh melakukannya kepada budaknya yang perempuan. Kemudian awit tabi'in, atau laki-laki yang mengikuti, ghaira ulil irbah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki syahwat, minar rijali, dari kalangan laki-laki. Ini adalah orang yang biasanya agak dungu pikirannya, kurang sempurna pikirannya, sehingga dia ikut kepada keluarga seseorang atau ikut kepada suatu kaum, tujuannya hanya supaya ingin dapat makan aja. Tidak ada syahwat sama sekali kepada perempuan. Nah, orang-orang seperti itu yang kurang akalnya sehingga tidak paham terhadap syahwat, tidak paham terhadap hubungan lawan jenis seperti ini perempuan-perempuan membuka jilbabnya tidak ada masalah. Karena dia tidak ada sama sekali perasaan cinta kepada perempuan. Ini biasanya orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Ya, orang gila atau orang yang menjelang gila atau orang yang pokoknya tidak normal pemikirannya itu. Nah, itulah yang dimaksud ghaira ulil irbah, orang-orang yang tidak memiliki syahwat kepada perempuan. Kemudian yang terakhir awit tifl, atau anak-anak kecil. Anak-anak kecil masuk ke rumah kita. Kemudian ada istri kita. Istri kita tidak pakai jilbab. Gimana itu? Boleh, karena yang masuk adalah anak kecil. Seringkali anak-anak teman-temannya anak saya itu ya, ada kelas 5, ada kelas 3, ada kelas 1. Seringkali mereka main ke rumah saya, main ke rumah anak saya. Kemudian istri saya ada di situ, tidak pakai jilbab. Ya saya biarkan. Kenapa? Mereka masih anak-anak. Tapi khusus untuk yang anak kelas 5 saya suruh pakai jilbab. Kenapa? Mereka sudah agak gede, Pak. Kelas 5 itu menurut saya sudah sedikit paham tentang masalah syahwat. Sudah ada ketertarikan kepada lawan jenis ini, sehingga mulai pacaran atau pacoan dan sebagainya. Kalau masih kelas 1 itu nggak begitu paham, dipacoknya menang gue, tidak ada perasaan apapun juga. Tapi kalau sudah kelas 5 dipacoknya marah. Kenapa? Karena ini sudah ada perasaan-perasaan kepada lawan jenis. Karena itu Allah mengatakan di sini at-tifl, anak kecil, alladzina, yaitu orang-orang yang lam yadhharu, belum mengetahui, belum melihat ala auratin nisa, terhadap aurat-aurat para wanita. Apa maksudnya? Anak kecil yang belum mengetahui terhadap aurat para wanita. Ditafsirkan oleh para ulama, alladzina lam yablughu haddas syahwah, yaitu anak kecil yang belum sampai usia syahwat. Nah, usia syahwat ini usia berapa? Saya terus terang tidak tahu batasannya, batasannya yang tertentu saya nggak ngerti, tapi bisa dikira-kirakan. Kalau kira-kira anak kita itu ini sudah agak mudeng, ini dianggap sudah besar. Maka untuk anak kelas 5 saya suruh istri untuk pakai jilbab. Kenapa? Mereka sudah agak gede-gede. Tapi yang masih kelas 3 itu, kelas 1 itu, maka saya biarkan tidak pakai jilbab, nggak ada masalah. Allah kemudian mengatakan wala yadribna, dan janganlah mereka memukul-mukulkan bi arjulihinna, kaki-kaki mereka, liyu'lama, supaya diketahui, ma yukhfina, apa yang mereka sembunyikan, min zinatihinna, dari perhiasan mereka. Ini adatnya orang-orang wanita-wanita jahiliyah. Mereka pakai gelang kaki, kemudian gelang kakinya itu ditumpuk 1, 2, 3. Kalau ditumpuk begitu, kalau berjalan tanpa digedok-gedokan itu nggak berbunyi, Pak. Nah, maka supaya berbunyi, jalannya digedok-gedokan nih, jreng jreng jreng, supaya ada perhiasannya muncul bunyinya. Ini tujuannya untuk menampilkan kekayaan. Seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perempuan, karena kakinya termasuk aurat, maka otomatis gelang kakinya juga tidak boleh tampak. Adapun karena telapak tangan ini bukan aurat, maka gelang tangannya kalau ngelengsereh ke telapak tangan boleh. Tapi kalau gelang tangannya itu berada di tengah-tengah hasta, ya, maka nggak boleh ditampakkan karena hasta termasuk aurat.
Terakhir Allah mengatakan watubu, dan tobatlah kalian ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhul mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Yang dimaksud tobat ini adalah tobat karena kita belum sempurna melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Pada ayat-ayat tadi sudah disebutkan perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan itu kita belum sempurna melakukan, maka mari kita tobat. Karena itu minimal mari istighfar 100 kali minimal setiap hari. Kalau kurang maka dianggap sebagai utangan untuk hari berikutnya, supaya kita termasuk orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa tobat itu salah satu kunci supaya tuflihun, supaya untung. Untung di sini nggak disebutkan untung apa, berarti mencakup dua-duanya, untung dunia dan untung akhirat. Pengen untung di dunia, tobat. Pengen untung di akhirat, tobat. Banyak orang yang kerja haram, hartanya nggak berkah. Setelah dia tobat, hentikan harta haramnya, Allah berikan keberkahan dalam hartanya, sesuai dengan ayat ini. Penutup, kata-kata ayyuha ini biasanya ada haknya, tapi khusus untuk ayat ini tertulis tanpa ada alifnya ya. Biasanya ada alifnya, tapi di sini tidak ada alifnya. Karena itu cara membacanya kalau berhenti ayyuh, watubu ilallahi jami'an ayyuh kalau berhenti. Okay? Untuk ayat-ayat yang lain kalau berhenti ayyuha karena ada alifnya. Tapi di sini kalau berhenti ayyuh. Saya praktekkan ya. Watubu ilallahi jami'an ayyuh, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini cuma ada satu tempat saja di surat ini, yang lain nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.